Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1401. Raja Gu yang misterius dan tak terduga, Gu Zhenren, nenek moyang keluarga Huang, Huangxi, adalah kelompok tentara bayaran penghancur dewa nomor 1 di Korps Xingyao. Barisan seperti itu cukup untuk membunuh segala sesuatu di dunia ini. Namun meski begitu, Chen Feng tidak menunjukkan rasa takut, dan amarahnya yang luar biasa melonjak seperti gelombang laut. Seluruh ruang konferensi ditindas oleh aura menakutkan Chen Feng. Aura yang sangat kuat. Kedua mata gelap Tuan Gu menunjukkan ekspresi terkejut. Kecuali Jiren Xuan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuatnya merasa tertindas. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Chen Feng baru berusia 32 tahun, tetapi dia telah mencapai puncak dunia. Huangxi di samping, dalam kemarahan, menutup mata terhadap tekanan mengerikan Chen Feng. Dia berkata kepada beberapa orang, berhenti bicara omong kosong padanya, ayo bekerja sama dan bunuh dia. Kebencian keluarga Huang sedalam laut, dan satu-satunya yang ada di hatinya adalah balas dendam. Karena kamu mengikuti Tuan Tertinggi, kamu harus mematuhi perintah Tuan Tertinggi. Ayo kita lakukan. Merupakan kehormatan bagi kelompok tentara bayaran penghancur dewa untuk melawan lawan yang begitu kuat, dan mampu membunuh lawan yang begitu menakutkan pasti akan jadikan grup tentara bayaran penghancur dewa nama resimennya bergema di seluruh dunia. Kuban menjabat tangan kanannya, dan belati hitam keluar dari tangannya. Saul, Queen, dan Longto semuanya mengayunkan belati dengan postur yang sama seperti Kuban. Pergerakan keempat orang itu persis sama, seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Dan mereka berempat benar-benar mewakili orang-orang tangguh, berdiri di sana seperti 4 potong baja. Tidak hanya itu, mereka tidak mengalami gejolak emosi sama sekali, jadi tidak peduli seberapa kuat yang ditunjukkan Chen Feng, mereka tidak peduli. Mata Chen Feng beralih dari Tuan Gu dan tertuju pada orang Kuban. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata, saya adalah Jenderal Surga yang ditunjuk secara pribadi oleh Jiren Xuan. Tidak mungkin bagi Jiren Xuan memerintahkan Anda untuk membunuh saya. Jangan berpikir Anda sedang dimanfaatkan tanpa menyadarinya. Jika Jiren Xuan membunuhnya, dia sendiri sudah mengambil tindakan, dan tidak mungkin dia diam-diam membiarkan kelompok tentara bayaran penghancur dewa mengambil tindakan. Keempat anggota kelompok tentara bayaran penghancur dewa mungkin ditipu oleh Tuan Gu. Apakah Anda seorang jenderal surgawi? Kuban berkata tanpa ekspresi, karena Anda mengatakan Anda adalah jenderal surgawi, ambillah token jenderal surgawi dan lihatlah. Jika ada token, saya akan percaya bahwa Anda adalah jenderal surgawi. Chen Feng dia sedikit mengernyit, dia sangat senang dengan token itu sekarang, bagaimana dia bisa mengeluarkannya sekarang? Dia bertanya tanpa tergesa-gesa, katakan padaku dulu, apakah Jiren Xuan secara pribadi menyuruhmu membunuhku? Tidak. Kuban menggelengkan kepalanya dan berkata, utusan tertinggilah yang menyampaikan perintah Tuan Tertinggi. Kaisar Tang. Chen Feng segera merasa gatal karena kebencian. Pria pengkhianat inilah yang membuat masalah lagi. Kaisar Tang, keluar dari sini. Naga itu meraung, dan Chen Feng meraung dengan marah. Bagi Kaisar Tang, dia telah menanggungnya sampai batasnya. Raungan ini, bercampur dengan auman naga, sangat menakjubkan, dan juga melambangkan kemarahannya terhadap Kaisar Tang. Pada saat ini, Kaisar Tang menjulurkan kepalanya keluar pintu dan terlatih-tatih ke ruang konferensi. Melihat Chen Feng, dia sangat ketakutan dan bersembunyi di belakang Tuan Gu. Chen Feng, jenderal dan leluhur ada di sini hari ini, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Dia mengumpulkan keberanian dan berteriak keras. Setelah mengatakan itu, dia bersembunyi di belakang Tuan Gu lagi. Tuan Gu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya suram, tetapi dia berkata, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Chen Feng, sebelum pertempuran, saya penasaran, bagaimana Anda melihat rencana yang berlawanan dengan intuisi saya. Chen Feng melihat melalui rencana yang berlawanan dengan intuisi dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Satu gerakan terdengar ke timur dan barat. Jika dia tidak menyelamatkan tangannya, Chen Feng pasti sudah melarikan diri sekarang. Karena alasan ini, dia tidak mengerti apa yang salah. Sepertinya kamu ingin menjelaskannya. Chen Feng berkata dengan mata dingin, bagaimana aku bisa sepenuhnya mempercayai penjahat yang berubah-ubah seperti Kaisar Tang? Bahkan jika ada ibu anak Gu, aku tidak bisa menyelamatkan tanganku. Sebenarnya, saya diam-diam memasang perekam kecil pada Kaisar Tang,
dan metode deteksi apapun tidak dapat mendeteksinya. Ketika Kaisar Tang meninggalkan istana dan kami bertemu lagi, saya mendapatkan perekamnya kembali. Setelah membiarkan Kaisar Tang pergi, saya mendengarkan isinya, dan saya mengetahui segala sesuatu tentang percakapan Anda. Saya mengetahui bahwa Anda memikat saya ke bungalow batu hantu. Saya kira istana itu pasti kosong, jadi saya melakukan yang sebaliknya, menemukan seseorang dengan bentuk tubuh yang mirip denganku, mengenakan masker kulit manusia padanya, dan pergi ke tempat janji temu. Tunggu sampai kamu mengetahui siapa yang datang. Ketika itu bohong, aku berada di istana dan menyelamatkan teman wanitaku. Setelah menjadi kaisar surga dan mengambil alih klan kekaisaran, dia menemukan banyak hal menakjubkan di istana kekaisaran. Ada ruangan yang didedikasikan untuk mengumpulkan produk-produk berteknologi tercanggih di dunia. Jadi dia menemukan perekam kecil itu. Dia khawatir akan menggunakan Kaisar Tang di masa depan, jadi dia diam-diam menyembunyikan perekam itu pada Kaisar Tang. Benar saja, ini berguna. Meski Jing Sui masih belum terselamatkan, 8 orang telah berhasil diselamatkan. Dengan cara ini, pengekangan akan berkurang. Begitu, hanya saja tidak ada orangmu di Pulau Luoshan. Bagaimana kamu bisa memaksa orang yang kubunuh untuk memakai masker kulit manusia dan datang ke janji temu? Tuan Gu bertanya lagi. Secara logika, Chen Feng seharusnya sendirian di Pulau Luoshan. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mati demi dirinya? Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu babi? Aku harus bertanya tentang segalanya, jadi apa yang kamu lakukan dengan otakmu? Faktanya, Chile menemukan orang itu. Memang agak sulit baginya untuk tiba-tiba mencari penggantinya. Kali ini, saya sangat ingin berterima kasih kepada Chile. Menghadapi hinaan Chen Feng, meskipun Tuan Gu marah, dia sangat tenang. Segalanya menjadi jelas, dan dia kehilangan minat dalam percakapan. Energi gelap yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Angin gelap yang bertiup meniup sudut-sudut pakaiannya, dan juga membuat anting-anting lonceng di telinganya bergemerincing dengan suara yang tajam. Jelas sekali dia siap bertarung. Berhenti bicara omong kosong padanya dan bunuh dia. Melihat niat membunuh Tuan Gu, Huang Xi pun siap bertarung. Tangannya bergerak seperti pesawat ulang-alik, bergerak lincah. Melihat ini, Chen Feng tidak lagi cemas. Dia berkata kepada 4 anggota kelompok tentara bayaran penghancur Tuhan, sekarang utusan tertinggi ada di sini. Anda dapat bertanya, apakah utusan tertinggi memerintahkan Anda untuk membunuh saya? Kuban berbalik kepalanya dan berkata, lihatlah Kaisar Tang. Memang masalah ini agak aneh. Hingga saat ini Kaisar Tang masih takut pada Chen Feng. Dia bersumpah kepada kelompok tentara bayaran penghancur Tuhan, saya adalah utusan tertinggi, mewakili kehendak Tuan tertinggi. Tuan tertinggi yang meminta saya mengirimi Anda pesan untuk membunuh Chen Feng. Mengapa Anda tidak melakukannya? Cacing Gu telah terbunuh. Tuan Gu telah memecahkan masalahnya. Sekarang setelah mempertimbangkannya, sangat bagus untuk berpihak pada Tuan Gu dan Huang Xi. Setelah mendengarkan perkataan Kaisar Tang, keempat pria Kuban tidak lagi ragu-ragu. Mereka meletakkan belati mereka dalam barisan yang rapi dan sedikit membungkukkan badan, siap berperang. Meski aku masih ragu, aku harus mendengarkan perintah utusan tertinggi. Sekalipun Anda salah, Anda tidak dapat disalahkan karena tidak menaati perintah yang tertinggi. Kaisar Tang, kamu benar-benar keras kepala. Dalam hal ini, jangan salahkan aku karena kejam. Melihat ini, Chen Feng mendengus dingin dan mengeluarkan kotak berisi cacing ibu anak dari pelukannya. Bab 1402. Chen Feng, sepertinya otakmu rusak. Karena kamu menguping pembicaraan kita, tahukah kamu bahwa ibu mertuaku Gu telah diselesaikan oleh jenderal? Kamu tidak dapat mengendalikanku sekarang. Melihat kotak, Kaisar Tang tidak takut sama sekali dan berkata dengan nada mengejek. Racun ibu mertuanya telah lama disembuhkan, tetapi Chen Feng benar-benar mengeluarkan sebuah kotak, yang sungguh konyol. Benarkah? Dengan mendengus dingin, Chen Feng tiba-tiba mengguncang kotak itu dengan keras. Segera, ekspresi Kaisar Tang berubah drastis. Dia meratap, dan berlutut di tanah. Dia tampak sangat kesakitan, dan pembuluh darah muncul di dahinya. Seluruh hidup lebih buruk daripada kematian. Kaisar Tang, apakah kamu merasa baik? Setelah mengguncangnya beberapa kali, Chen Feng menghentikan gerakannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar Tang, si idiot ini, sungguh bodoh. Sampai saat ini saya masih belum mengetahui bahwa cerita tentang cara menghilangkan racun itu palsu. Mengapa? Rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, dan Kaisar Tang mengangkat kepalanya dengan rasa takut yang masih ada dan menatap Tuan Gu.
Tapi melihat ketidakpedulian di wajah Tuan Gu, dia bahkan tidak memandangnya. Dia tiba-tiba menyadari, hatinya menjadi dingin, dan dia berkata dengan penuh kebencian, "Jadi, kamu tidak menyembuhkanku dari racun itu." Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Tuan Gu telah berbohong kepadanya. Tuan Gu mengabaikan Kaisar Tang sama sekali, tetapi bertanya kepada Chen Feng, "Chen Feng, bagaimana kamu tahu bahwa ibu mertua Gu dari Huang Ho belum terselesaikan?" Meskipun Chen Feng mendengarkan dia dan Kaisar Tang dengan dialog rekam, tetapi dia bertindak pada saat itu dan tidak mengatakan bahwa menghilangkan racun dari Kaisar Tang adalah sebuah kebohongan. Menilai dari tindakan Chen Feng yang tidak ragu-ragu barusan, jelas bahwa dia sudah lama mengetahui bahwa ibu mertua Kaisar Tang, Gu, belum dibuka kuncinya, dan ini agak aneh. Keingintahuanmu telah tersinggung lagi, tapi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Chen Feng bermain dengan kotak di tangannya dan berkata, "Karena aku ingin mengendalikan Kaisar Tang dengan racun, tentu saja aku tidak bisa membiarkan Anda dapat dengan mudah melepaskannya, jika tidak, ada risiko Kaisar Tang akan membelot lagi." Saat itu, setelah saya memberitahu Heina tentang niat saya bertanya secara detail apakah cacing ibu mertua Gu, orang seperti Anda, bisa melepaskannya. Heina memberitahuku dengan sangat jelas bahwa meskipun kamu bisa melepaskan racun ibu anak, itu bukan masalah waktu. Setidaknya, itu akan membutuhkan usaha 3-5 hari. Aku merasa lega setelah mendapatkan jawaban ini. Biarkan Heina mempermainkan racun ibu mertua pada Kaisar Tang. Karena kamu tidak bisa melepaskan racun ibu mertua untuk sementara waktu, hanya ada satu kemungkinan untuk membuka blokir racun ibu mertua pada Kaisar Tang pada saat itu, dan itu palsu. Tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa takut Kaisar Tang terhadapku, sehingga idiot ini, Kaisar Tang, akan memberontak melawanku dan menjadi digunakan olehmu. Sungguh konyol bahwa Kaisar Tang, idiot besar ini, mengira dia benar, tetapi dia sebenarnya sedang dimanipulasi tanpa menyadarinya. Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, Kaisar Tang, yang sedang berlutut di tanah, menjadi benar-benar lemah. Setelah menjalani sebagian besar hidupnya, dia mengira dia cukup pintar, tetapi saat ini, dia hanya merasa bahwa dia sangat bodoh. Orang-orang di kedua sisi memperlakukannya sebagai orang bodoh dan memanfaatkannya, tanpa dia sadari. Perasaan ini lebih buruk daripada terpotong. Tidak heran kamu bisa hidup sampai sekarang. Kamu benar-benar pintar. Penilaian Tuan tertinggi terhadap kamu adalah benar. Kamu adalah pria yang mengerikan. Tuan Gu jarang mengenali orang lain. Di dunia ini, tidak ada yang bisa masuk kecuali Ji Rensuan. Namun mulai sekarang, ada satu orang lagi, seorang pemuda berusia 30-an. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Chen Feng mengangkat kotak itu lagi dan berkata kepada Kaisar Tang, "Kaisar Tang, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Ji Rensuan memintamu mengirim perintah ke kelompok tentara bayaran penghancur dewa untuk membunuhku?" Hati Kaisar Tang bergetar saat melihat kotak itu diangkat tinggi-tinggi oleh Chen Feng. Saat ini, hidupnya kembali berada di tangan Chen Feng. Dia buru-buru menamparkan wajahnya, lalu berkata kepada 4 orang di Kuban, "Maaf, saya berpura-pura menyampaikan kehendak Tuan tertinggi. Sebenarnya, Tuan tertinggi tidak menyuruhmu membunuh Chen Feng. Itu adalah Tuan Gu. Huang Xi khawatir dia tidak akan bisa mengalahkan Chen Feng, jadi dia memintaku untuk berpura-pura menyampaikan dekrit dan merekrutmu sebagai pembantu." Kalimat ini akhirnya memecahkan kesalahpahaman. Tidak hanya itu, dia juga secara tidak langsung menghina guru Gu dan Huang Xi. Kata-kata, takut tidak bisa mengalahkan Chen Feng, benar-benar membuat Tuan Gu dan Huang Xi tidak punya tempat untuk memasang wajah lama mereka. Kamu tidak layak menjadi anggota keluarga Huang. Jika Chen Feng tidak membunuhmu, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Kata-kata Kaisar Tang benar-benar membuat marah Huang Xi. Tangan Rusuo yang semula ditujukan ke Chen Feng tiba-tiba terulur dan menyerang Kaisar Tang secara langsung. Serangan itu datang begitu tiba-tiba sehingga Kaisar Tang lengah dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Namun, tangan kanan Huang Xi dengan cerdik melingkari pergelangan tangan Kaisar Tang. Setelah melewatinya, dia langsung menyerang wajah Kaisar Tang. "Patriark tua, mohon maafkan saya." Kaisar Tang terkejut dan memohon belas kasihan. Namun Huang Xi itu tidak hanya tidak berhenti menyerang, tetapi menjadi semakin marah karena permintaan belas kasihan Kaisar Tang. Dalam kemarahan, tangan kanannya, yang semula seperti pesawat ulang-alik, tiba-tiba berubah menjadi 3 cakar dan menusuk dengan kuat ke mata kiri Kaisar Tang. Dengan satu pukulan, mata Kaisar Tang terlempar. Kaisar Tang yang meratap menutupi mata kirinya yang berdarah, merasa sangat sedih.
Inilah yang akan terjadi padamu, penjahat yang berulang-ulang. Dia mencubit bola mata Kaisar Tang dengan 3 jari tangan kanannya, dan Huang Xi tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk menghancurkan bola mata tersebut. Kemudian, dia berteriak keras dan menggunakan Reaper berbentuk ular untuk membuka perut Kaisar Tang dengan letupan. Satu-satunya mata Kaisar Tang yang tersisa melotot, dan dia jatuh ke tanah dengan gemetar. Huang Xi mengeluarkan tangan kanannya yang penuh darah, memandang Kaisar Tang yang sekarat, dan mendengus dingin. Kaisar Tang yang legendaris akhirnya akan mengakhiri hidupnya. Melihat Kaisar Tang berakhir seperti ini, Chen Feng hanya bisa menghela nafas. Meskipun lelaki tua ini penuh kebencian, dia telah terlibat dengannya selama bertahun-tahun. Tapi sejujurnya, meskipun Huang Xi tidak membunuh Kaisar Tang, dia akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, Kaisar Tang pasti akan mati hari ini. Karena utusan tertinggi menyampaikan dekrit secara salah, kelompok tentara bayaran penghancur dewa kita tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Gaya akting Kuban sangat menentukan. Kebenaran masalah ini sudah jelas, karena tidak ada kemauan dari Jiren Xuan, tinggal di sini hanya membuang-buang waktu. Sekelompok 4 orang meninggalkan ruang konferensi tanpa ragu-ragu. Tanpa kelompok tentara bayaran penghancur dewa, tekanan Chen Feng tiba-tiba berkurang banyak. Dia menggerakkan tulang tubuhnya, dan tiba-tiba, aura menakutkan muncul kembali. Raungan naga itu bergema dengan keras dan mendominasi. Kalian berdua berkumpul, jangan buang waktu lagi. Kelompok tentara bayaran penghancur dewa pergi, dan sudah waktunya bertarung sampai mati dengan kedua idiot ini. Jenderal Bumi, bagaimana jika tidak ada kelompok tentara bayaran penghancur dewa? Saya tidak percaya Anda dan saya tidak bisa membunuh Chen Feng jika kita bekerja sama. Saya akan pergi dulu. Huang Xi tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Apakah ada grup tentara bayaran penghancur dewa? Itu tidak masalah baginya sama sekali. Tangannya seperti terbang, tetapi tubuh lamanya sangat cepat, dan dia menyerang serta membunuh Chen Feng lalu pergi. Melihat ini, mata gelap Tuan Gu juga menunjukkan niat membunuh, dan dia mengikuti Huang Xi dengan tidak menentu. Sekarang semuanya telah sampai pada titik ini, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah melawan Chen Feng. Meskipun Chen Feng sangat kuat, dia masih memiliki 2 kartu truf, dan dia yakin 70% akan membunuh Chen Feng. Bab 1403. 10.000 tangan ular. Huang Xi memang merupakan nenek moyang keluarga Huang. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tingkat menengah yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki serangkaian keterampilan antar jemput ular yang diciptakan sendiri. Tubuhnya yang bungkuk dan pendek mengandung energi yang sangat menakutkan. Tangannya seperti angkutan, berlarian seperti ular. Kedua tangan ular itu melambai dengan cepat di depan dada, dan kecepatan yang menakutkan menyebabkan banyak bayangan muncul di tangan. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ada lebih dari 10 ular, berkumpul dan melingkari dada Huang Xi itu. Ini adalah salah satu skill unik dari skill shuttle Huang Xi, tangan 10.000 ular. Ilusi virtual dan nyata dari tangan ular sulit untuk dilawan. Sungguh konyol bahwa kamu berani melakukan hal yang sama meskipun keterampilanmu kecil. Menghadapi 10.000 tangan ular Huang Xi, wajah Chen Feng penuh dengan penghinaan. 9 cakar tulang yin. Kelima jari tangan kanannya menari dengan luas seperti sedang bermain piano. Segera, dengan kekuatan yang kuat, kelima jarinya ditekuk. Kekuatan tulang yang mengerikan dapat terdengar dari suara nyanyian Dewa Kematian. Kekuatan gelap melonjak, dan dengan berkah kekuatan nafas naga dan energi hantu gelap, aura menakutkan Chen Feng berubah. Hancurkan. Segera, dia mengangkat mata dinginnya dan melambaikan kaki kanannya. Angin kacau bergemuruh, menderu, dan menyapu dengan kekuatan dahsyat. Tampaknya pada saat itu, udara di sekitarnya berubah bentuk oleh kekuatan mengerikan Chen Feng. Ini. Huang Xi, sebagai pelayan setia klan kekaisaran, secara alami mengetahui kekuatan gaya 6 tulang. Namun, saya tidak pernah menyangka seseorang dapat menggunakan kekuatan cakar tulang 9 yin untuk situasi yang begitu mengerikan. Apakah ini masih cakar tulang 9 yin? Kekuatan yang dapat mengguncang dunia dan membuat hantu dan dewa menangis sungguh mengejutkan. Pupil matanya membesar, dan dalam ketakutan yang luar biasa, Huang Xi merasa putus asa. 10.000 tangan ularnya langsung dihancurkan oleh 9 cakar tulang yin Chen Feng. Tidak hanya itu, daya tahan yang mengerikan dari 9 cakar tulang yin langsung memotong 5 bekas darah di dadanya. Huang Xi terus mundur, tetapi kekuatan cakar tulang Chen Feng sepertinya tidak pernah berhenti mengerahkan kekuatannya, masih berdampak padanya. Pada saat ini, Tuan Gu di belakangnya memblokirnya dengan tangan kanannya.
Dia memegang seruling hitam di tangan kirinya dan melambaikannya di depannya. Di bawah pengaruh energi hitam, kekuatan 9 cakar tulang Yin benar-benar lenyap. Terima kasih Jenderal. Huang Xi tersentak setelah akhirnya berhasil diselamatkan. Merasakan sakit di dadaku, aku menunduk. 5 bekas cakar berwarna merah darah itu agak dalam. Banyak kulit dan dagingnya yang terlihat. Setelah pukulan tadi, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya Chen Feng. Mampu membunuh Huang Gou dan mengalahkan Kaisar Langit Ji Yuan yang bukanlah reputasi yang sia-sia. Sangat disayangkan bahwa kekuatan menengahnya yang luar biasa begitu tak tertahankan. Tuan Gu mengabaikan Huang Xi dan menatap lurus ke arah Chen Feng dengan kedua matanya yang gelap. Ada kegembiraan di matanya yang dalam. Chen Feng terlalu kuat, sekuat monster. Hanya orang seperti itu yang layak membiarkan dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Saya pikir kamu sangat kuat. Kamu baru saja terkikik, tetapi kamu ternyata sangat rentan. Chen Feng berkata dengan sangat mendominasi, dan kekuatan Huang Xi adalah tentang ini. Sekarang mari kita lihat trik apa yang bisa dimainkan oleh Tuan Gu, orang jahat. Kamu. Menghadapi ejekan Chen Feng, dada Huang Xi naik turun dengan marah. Dia juga memiliki temperamen yang buruk, dan ketika dia marah, dia menyerang Chen Feng lagi. Apa yang dia gunakan kali ini akhirnya mengeluarkan keahlian khusus keluarga Huang. 8 jurus Lingyin dan tinju terlarang. Langkah kaki bergeser, dan bentuknya menjadi seperti hantu. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Kamu cukup tua, tetapi kamu cukup memberontak. Dengan pikiran kekanak-kanakan, kamu telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Chen Feng menemukan bahwa ular kuning ini tidak dapat menahan rangsangan. Orang-orang seperti itu sudah lama menduduki jabatan tinggi, tidak membumi, dan terkesan kekanak-kanakan. Tapi baginya, itu adalah hal yang baik. Lagi pula, orang-orang impulsif seperti itu adalah yang paling mudah untuk dihadapi. Beruang hantu yang mirip binatang, lihat tinju naganya. Seiring dengan suara auman naga, energi gelap di tubuh Chen Feng melonjak. Dia sepertinya dirasuki oleh beruang raksasa, dan penampilan tiraninya menutupi langit dan matahari. Dia meninju dengan keras, dan kekuatan pukulan yang menakutkan itu mengeluarkan suara berderak saat bersentuhan dengan tinju Huang Xi. Tulang Huang Xi itu patah dan rasa sakitnya tak tertahankan. Hampir dalam sekejap, seluruh lengan kanannya patah total. Dengan ledakan, tidak hanya lengan kanannya, kekuatan mirip tsunami Chen Fengshan langsung menghempaskan seluruh tubuhnya. Hola! Kemanapun angin tinju lewat, area angin segitiga terbalik terbentuk. Hal-hal di ruang konferensi menjadi berantakan. Mengerikan, sungguh mengerikan. Pada saat ini, Chen Feng mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba merasakan aura pembunuh di belakangnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, ya, tanpa sadar. Di belakangnya tentu saja ada Gu Zhenren. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah bagi seseorang untuk muncul diam-diam di belakangnya. Mimpi buruk serangga. Cincin putih keperakan di jari kelingking tangan kanan Zhenren Gu berputar dengan kecepatan sangat cepat, mengeluarkan suara retak. Suaranya sangat jahat sehingga Chen Feng hampir kehilangan akal sejenak. Matanya fokus dan energinya kembali. Metode yang menggunakan pendengaran orang untuk mengganggu pikiran orang lain ini agak mirip dengan beberapa metode yang dilakukan di Chili. Sayangnya, hal itu tidak banyak berguna baginya. Tiba-tiba dia berbalik, bersiap menyerang Tuan Gu. Tapi dia menemukan bahwa mulut Tuan Gu bergerak sedikit, diam-diam mengucapkan mantra aneh. Segera, serangga terbang hitam pekat terbang keluar dari lengan baju Tuan Gu. Ada banyak sekali serangga tak dikenal yang merangkak keluar dari balik celana Gu Zhenren. Tubuh Tuan Gu seperti sarang serangga, dengan banyak serangga yang merangkak keluar. Serangga ini sangat ditargetkan, dan orang yang mereka targetkan tidak lain adalah Chen Feng. Kenapa gerakan orang ini mirip dengan Poison Guanyin? Chen Feng berpikir dalam hati, tapi dia tidak takut sama sekali. Nafas naga, energi hantu. 2 lapisan pelindung udara defensif menutupi seluruh tubuh. Kawanan serangga yang padat bergegas menuju Chen Feng, tetapi langsung dibuang oleh bom perisai udara Chen Feng. Setelah beberapa saat, sejumlah besar bangkai serangga menutupi tanah, yang terlihat sangat menjijikkan. Tuan Gu, apakah kamu masih melakukan pekerjaan tidak berguna ini? Mata Chen Feng dingin dan dia menghentak dengan keras. Dengan ledakan, ubin lantai di bawahnya meledak. Tubuh Chen Crazy terlihat bergegas menuju Master Gu seperti bola meriam. Melihat ini, Tuan Gu, yang sedang melantunkan kutukan, menutup mulutnya dan tubuhnya melayang menjauh dari tempat itu dengan cara yang jahat. Bisakah kamu lari? Namun,
kecepatan Chen Feng telah mencapai tingkat yang tidak normal. Dalam sekejap, dia menyusul Tuan Gu yang sedang menghindar. Pedang bermata putih di tangan kanannya tiba-tiba muncul, dan langsung mengarah ke kepala Gu Zhenren. Pada saat kritis ini, cincin kelingking kanan Tuan Gu mulai berputar dengan keras. Dia melambaikan seruling hitam, dan energi hitam tiba-tiba melonjak di depannya, menelan cahaya pedang Chen Feng. Chen Feng diam-diam terkejut. Tuan Gu ini benar-benar memiliki dua keterampilan. Sungguh luar biasa bisa bertahan hidup di bawah cahaya pedangnya. Tapi, apakah bisa menghindari suatu gerakan berarti kamu tidak harus mati? Matanya menjadi dingin, dia melangkah maju dan mengejar Tuan Gu lagi. Tetapi pada saat ini, 7 atau 8 orang berlumuran darah tiba-tiba masuk dari pintu dengan tubuh terpelintir tidak normal dan anggota tubuh mereka digunakan pada saat yang bersamaan. Seperti binatang buas, mereka menerkam Chen Feng. Tuan Gu, sebaliknya, melayang dan bersembunyi di belakang orang-orang ini. Bab 1404. Apakah ini zombie Gu? 2 atau 3 pria berlumuran darah datang dari belakang, tubuh mereka berputar dan berlari ke arah mereka. Chen Feng pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Poison Guanyin pernah menggunakan trik ini saat berhadapan dengan Zheng Nuting di kaki Gunung Yuntangmen. Mereka menggunakan serangga Gu untuk mengendalikan mayat dan menggunakannya untuk bertarung. Perhatikan baik-baik, 10 pria berdarah ini sebenarnya adalah orang-orang yang baru saja dia bunuh. Ini seharusnya membenarkan kecurigaannya. Ingatlah bahwa Du Guanyin juga menggunakan seruling hitam, yang sangat mirip dengan Gu Zhenren. Pada dasarnya dapat berspekulasi bahwa keduanya pasti ada hubungannya. Kamu melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Dengan pandangan jijik, Chen Feng memegang pisau putih di tangannya dan menghadap mayat itu. Cahaya putih yang menyilaukan bersinar dalam semburan, dan pedang menakutkan itu memotong mayat itu menjadi lumpur. Sosoknya bersinar, berlari di antara 10 mayat yang terpelintir. Kemanapun dia pergi, sangat berdarah. 1 tikaman, 2 tikaman dan 3 tikaman, dan ketiga mayat itu terbang ke udara dengan kepala melayang. 4 pisau, 5 pisau dan 6 pisau, 3 mayat lainnya terbelah 2. Di saat-saat terakhir, dia menyipitkan matanya dan menemukan sudut yang cocok. Dengan busur yang mengalir, bila putih itu terbang dan membentuk busur indah di udara. Dan busur ini, tanpa memihak, memotong leher 4 mayat yang tersisa. Dengan tabrakan, 10 mayat jatuh ke tanah satu demi satu. Darah berkumpul dan menginfeksi lantai, dan berbagai organ tubuh manusia juga mengalir ke seluruh lantai. Sangat berdarah. Tidak hanya itu, setelah 10 mayat ini kehilangan kemampuan untuk bergerak, banyak sekali serangga padat yang merangkak keluar dari mayat mereka. Darah dan daging busuk, bercampur serangga padat, membuat pemandangan itu sangat menjijikkan. Mungkin, serangga dan zombie Gu milik Tuan Gu akan menakuti dunia. Tetapi bagi Chen Feng, hal-hal ini sama sekali tidak berguna baginya. Dia diam-diam mengumpulkan energi dan membangkitkan energi pertahanan yang kuat. Selama 3 kaki di sekelilingnya, serangga tidak bisa mendekatinya sama sekali, membentuk lingkarannya sendiri yang terisolasi dari segala sesuatu. Sangat mendominasi. Tuan Gu, jika hanya ini yang Anda miliki, Anda akan sangat kecewa. Berhentilah bermain-main dengan hal-hal yang tidak berguna. Temukan sesuatu yang bisa membuat saya menganggapnya serius. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena Chen Feng tahu bahwa ini adalah tidak semua kekuatan Master Gu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa pada pria jahat ini yang bisa membuat Ji Rensuan sangat dihormati. Mendengar ini, wajah Tuan Gu muram, dan ibu jari tangan kirinya menekan cincin kelingking tangan kanannya. Tarik ke bawah dengan kuat, dan cincin putih keperakan berputar dengan cepat. Suara, cucu. Mendengar suara cincin itu, serangga beracun yang menetas dari mayat itu tiba-tiba berbalik. Mereka berkerumun menuju Tuan Gu, dan mengenakan pakaian Tuan Gu dari celananya. Setelah beberapa saat, semua serangga padat menghilang di tubuh Tuan Gu. Tuan Gu memegang seruling hitam di tangan kanannya. Warna merah kabur dan gelap bersinar di sekujur tubuhnya. Seluruh auranya tiba-tiba berubah. Kamu sangat kuat, sangat kuat. Mampu bertarung dengan orang sepertimu membuat darahku mendidih, tapi pemenang akhirnya hanya aku. Warna merah tua berkibar, menyebar dengan cepat, dan memenuhi udara dengan cepat. Memenuhi seluruh ruang konferensi. Dan anehnya, setelah warna merah tua melayang di atas darah, darah di tanah menggelembung seperti air mendidih. Kemudian, muncul warna merah tua yang lebih pekat. Itu adalah gas beracun yang mengerikan. Sudah lama sekali aku tidak mempunyai musuh yang memperbolehkanku menggunakan tenda merah setan racun.
Mari kita rasakan kekuatan setan racun. Dia memegang seruling hitam dan membuka tangannya. Tuan Gu mengangkat kepalanya dan merasakan warna merah tua yang semakin pekat di udara. Tenggelam dalam warna aneh ini, pada saat itu, Tuan Gu sepertinya dirasuki oleh iblis beracun. Tuan Gu, apakah kamu gila? Saya masih di sini, bagaimana kamu bisa mengeluarkan gas beracun? Tidak jauh dari situ, Huang Xi menutup mulut dan hidungnya dengan tangan kiri dan menegur Tuan Gu dengan tajam. Saya tidak sengaja menghirup gas beracun, dan kepala saya mulai terasa bengkak, membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Sebaiknya kamu diam. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu juga. Tuan Gu tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah Huang Shen dengan sepasang mata gelap. Diberkati oleh warna merah tua, dia tampak misterius dan menakutkan. Kalimat sederhana ini membuat takut Huang Xi, dan dia tidak berani membantahnya sama sekali. Pada akhirnya, saya hanya bisa menutup mulut dan hidung dan bergerak menuju pintu dengan susah payah. Gas beracun berwarna merah tua adalah yang paling tipis di sana, dan dia sedikit lega. Tapi jelas dia telah diracuni dan tubuhnya masih dalam kondisi yang sangat tidak nyaman untuk sementara waktu. Fenomena keracunan sangatlah aneh, benda-benda yang ada di mata semuanya berubah menjadi 3 warna, merah, biru dan hijau, dan juga dipelintir menjadi lengkungan yang aneh. Sekilas, di bawah pandangan seperti itu, Tuan Gu bahkan lebih menakutkan. Di sisi lain, Chen Feng sedikit menyipitkan matanya dan menahan napas. Tapi barusan saya tidak sengaja menghirup seteguk kecil gas beracun berwarna merah tua. Tuan Gu akhirnya perlahan-lahan menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Keterampilan racun yang mengerikan seperti itu sulit ditandingi oleh Du Guanyin dan Sa Tianxia. Apakah kamu meneruskan prestasi nasional? Chen Feng bertanya sambil menahan napas. Menurut pengamatannya, kungfu racun yang digunakan Master Gu adalah sejenis kungfu nasional. Wawasan yang bagus. Tuan Gu membenarkan pernyataan Chen Feng. Karena terbenam dalam gas beracun, dia tidak hanya baik-baik saja tetapi juga sangat bersemangat. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju Chen Feng dan berkata, ini adalah tenda merah iblis beracun yang dibuat oleh Master Gu terkuat di wilayah Miao. Tenda ini telah diturunkan ke generasi saya selama 11 generasi. Bahkan Hei Na tidak mengetahuinya itu. Saya tahu, prestasi nasional lainnya telah muncul. Jika tebakanku benar, gas beracun berwarna merah dapat bereaksi dengan darah dan mengkatalisis pelepasan lebih banyak gas beracun, kan? Kamu tahu bahwa mayat yang dikendalikan oleh zombie Gu tidak berguna bagiku, tapi kamu tetap menggunakan trik ini. Bukan untuk membunuhku. Tujuan sebenarnya adalah agar aku membunuh mayat-mayat ini lagi dan menciptakan lebih banyak darah di medan perang, sehingga keterampilan racunmu bisa lebih kuat. Chen Feng perlahan tidak bisa menahan napas lagi, dan saat dia berbicara, dia menghirup gas beracun. Seperti Huang Xi, kepalanya juga sangat bengkak, dan penglihatannya berubah menjadi warna merah, biru dan hijau. Kamu sangat pintar. Dengan satu kata pujian, Guru Gu berkata dengan bangga, para Master Gu yang telah mempraktikkan keterampilan nasional tradisional di generasi yang lalu akan mewarisi kabut darah merah beracun yang kental dari generasi sebelumnya. Kabut darah ini dapat diserap oleh Master Gu masuk ke dalam tubuh dan lanjutkan memadatkannya dengan energi darah. Kondensasi dari generasi Master Gu telah membuat racun kabut darah semakin kuat, dan ini jelas merupakan pemimpin sejati dari semua racun. Dan sang Master Gu racun kabut darah, asalkan bertemu dengan darah, ia akan bereaksi dengan darah, menyebar tak terkendali, dan menjadi lebih mengerikan. Saya tahu ada rumput nyanyian dewa di tubuh Anda, yang dapat memurnikan racun. Tapi racunnya kabut darah, begitu memasuki tubuhmu, akan segera menghancurkan darahmu, dan bahkan rumput nyanyian dewa tidak akan punya waktu untuk memurnikanmu sepenuhnya. Bahkan jika rumput itu tidak dapat membunuhmu, itu akan sangat mengurangi kondisimu. Dalam situasi ini, kamu bukan lagi Ku. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Gu, ekspresi Chen Feng perlahan menjadi serius. Tuan Gu tidak berbohong, dia merasa perubahan dalam penglihatannya semakin besar. Bahkan tubuhnya terasa sedikit lemas. Keadaan ini semakin parah karena ia menghirup lebih banyak gas beracun. Bisa dibilang kali ini kami benar-benar dalam kesulitan. Bab 1405. Jenderal Bumi, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Potong binatang seperti Chen Feng ini menjadi beberapa bagian dengan 1000 potongan. Kekuatan Tuan Gu agak di luar dugaan Huang Xi. Ini juga pertama kalinya dia melihat Tuan Gu menampilkan tenda merah setan racun, dan dia sangat terkejut. Saat ini, Chen Feng jelas telah ditipu.
Hal ini membuatnya sangat bersemangat sehingga meskipun kepalanya bengkak, anggota tubuhnya lemah dan penglihatannya terganggu, dia tetap harus berteriak keras untuk menyemangati Guru Gu. Karena betapapun tidak nyamannya dia, ketika dia memikirkan kematian Chen Feng, perasaan lega di hatinya sungguh menyegarkan. Diam, orang tua. Mendengar kata-kata sombong Huang Xi, Chen Feng berbalik, melotot, dan berteriak dengan marah. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, dan tiba-tiba dia turun, memegang pisau putih di tangannya, dan bergegas menuju Huang Xi. Ingin melarikan diri. Tidak mungkin. Melihat Chen Feng tiba-tiba menyerang Huang Xi, tubuh Tuan Gu yang berkibar dengan cepat mengejarnya. Dia mencibir di dalam hatinya, Chen Feng sepertinya sedang menyerang Huang Xi, tapi nyatanya dia sedang menuju ke pintu. Saya ingin melarikan diri dari ruang konferensi dan menghilangkan racun. Namun, tubuh Chen Feng jelas terpengaruh saat ini, dan kecepatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Aura dan ketajaman tubuhnya pun menurun tajam. Dia sekarang benar-benar mampu menghancurkan Crazy Chen. Chen Feng, bahkan jika aku mati, aku akan menghalangi jalanmu. Huang Xi dan Gu Zhenren memiliki pemikiran yang sama, berpikir bahwa Chen Feng akan melarikan diri dari pintu di belakangnya. Kebencian di hatinya membuatnya tidak takut, ia membawa tubuh beracunnya dan berdiri di tengah gerbang, bertindak sebagai penjaga gawang. Pergilah ke neraka, Dewa Malam. Momentum Chen Feng memadat melihat Tuan Gu hendak menyusulnya, dia tiba-tiba berakselerasi 2 kali dan bergegas menuju Huang Xi. Namun, karena konsentrasi yang intens dan menghirup gas beracun, tubuhnya semakin terpengaruh. Huang Xi di matanya berubah menjadi lengkungan 3 warna, membuatnya agak tidak bisa membidik dengan akurat. Namun meski begitu, dia tetap menggunakan Dewa Malam. Karena akselerasi Chen Feng yang tiba-tiba, Master Gu meleset dari sasaran. Retak terdengar, dan pedang bermata putih itu berkilat. Segera, Huang Xi itu meratap, dan lengan kirinya terbang langsung ke udara, darah menyembur keluar. Dewa Malam, yang tidak pernah meleset, sebenarnya melewatkannya. Wajah Chen Feng sedikit berubah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa jurus Dewa Malamnya gagal membunuh Huang Xi, tetapi hanya memotong lengan Huang Xi. Tampaknya perubahan penglihatannya barusan berdampak besar pada dirinya. Dia membidik leher Huang Xi itu, tapi banyak yang meleset. Chen Feng, kekuatanmu telah sangat berkurang, kembalilah. Saat dia menjadi marah, tubuh hantu Tuan Gu tiba-tiba muncul di depannya. Mata Master Gu yang bengkok menjadi menakutkan dan tidak normal. Dalam kebingungannya, dia samar-samar melihat Tuan Gu terbang ke arahnya dengan sebuah tendangan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak tahu kemana arah tendangannya. Sialan. Dia berkata dengan marah, dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Dengan ledakan, dia ditendang dengan keras oleh Tuan Gu. Selama kekuatan, dia melompat mundur dan kehilangan seluruh kekuatannya, dan jatuh kembali ke tengah ruang konferensi. Master Gu menggantikan Huang Xi dan menjadi penjaga gawang generasi kedua, memblokir satu-satunya jalan keluar dari ruang konferensi. Chen Feng, kamu sudah mati. Ambil jurus terkuat tenda merah iblis racunku dan hancurkan semua racun. Gunakan darahmu untuk memadatkan kabut darahku. Tuan Gu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kegelapan memenuhi udara. Warna merah tiba-tiba berkumpul. Bentuknya menakutkan, seperti mulut besar, dan dengan ledakan, Chen Feng benar-benar tertelan. Kabut darah mengembun, dan warna merah tua pekat membuat Chen Feng menghilang sepenuhnya. Dan jika gas beracun ini berhasil menyerang tubuh Chen Feng, kali ini Chen Feng akan berada dalam bahaya yang ekstrim. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu masih dikalahkan oleh keterampilan beracunku. Jika kamu terkena gerakan ini, bahkan jika kamu adalah dewa, kamu tidak akan bisa lepas dari kemalangan. Tampaknya Tuan Tertinggi telah memberimu penampilan yang tinggi. Di dunia ini, kecuali Tuan Tertinggi, saya benar-benar tak terkalahkan di dunia. Dan Anda akan diubah menjadi mayat dewa oleh saya dan menjadi salah satu pejuang saya. Setelah akhirnya mengalahkan Chen Feng, Guru Gu dipenuhi dengan kebanggaan tertinggi. Ketika dia pernah berbicara dengan Ji Rensuan dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Chen Feng lebih baik darinya. Pada saat ini, dia akhirnya memastikan bahwa Ji Rensuan salah dan Chen Feng bukanlah lawannya. Huang Xi di kejauhan mengalami patah lengan dan pergelangan tangan patah, terlihat sangat malu. Namun, melihat Chen Feng dikalahkan, dia tidak bisa lagi merasakan sakit di tubuhnya. Sambil mengertakkan giginya, dia berteriak, kematian yang bagus. Tuan Gu perlahan berjalan menuju warna merah tua yang sudah lama tidak hilang. Setelah kabut darahnya diberi nutrisi oleh darah Chen Feng,
itu akan menjadi lebih menakutkan. Hah? Tapi ketika dia hendak mencapai kabut darah, matanya tiba-tiba fokus dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kabut darahnya menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Terkejut, dia sibuk menggunakan kekuatannya untuk mengambil kembali kabut darah. Namun, diketahui bahwa kabut darah sebenarnya tersedot oleh kekuatan lain. Dia merasa ngeri dan mengambil langkah maju. Tiba-tiba, dalam kabut darah yang berangsur-angsur menghilang, seekor naga meraung dan sebuah tinju keluar. Tinju Wanglong. Orang yang bergegas keluar tentu saja adalah Chen Feng. Matanya diwarnai dengan warna merah darah, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dan ada warna merah tua di tubuhnya, dan temperamennya berubah drastis. Pukulan itu datang begitu tiba-tiba sehingga Tuan Gu sama sekali tidak siap. Dengan ledakan, dia benar-benar dipukul oleh Chen Feng. Di bawah kekuatan yang menakutkan, seluruh orang terbang seperti bola meriam. Kemudian, ia membentur tembok dengan keras dan berhenti. Sebuah lubang dirobohkan dari dinding dengan bunyi, letupan, dan Tuan Gu mengeluarkan suara, letupan, dan menyemburkan seteguk darah. Terima kasih, Tuan Gu. Anda telah mewarisi 11 generasi energi beracun dan kabut darah, jadi saya akan menerimanya. Chen Feng mengangkat bibirnya sedikit dan membuka tangannya. Warna merah tua di sekelilingnya memasuki tubuhnya dan menghilang. Kamu menelan kabut darahku. Bagaimana ini mungkin? Setelah jatuh dari dinding, Tuan Gu menutupi dadanya dan menatap Chen Feng dengan tajam. Kabut darah yang dia kental hampir sepanjang hidupnya telah lama diasimilasi olehnya dan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Chen Feng tidak takut dengan kabut darah, tetapi juga dapat menyerap kabut darahnya secara bergantian. Bagaimana mungkin? Saya harus berterima kasih kepada putri Anda Ji Huanmeng untuk ini. Dia memberi saya Gu Penelan Langit. Gu Penelan Langit ini membentuk mekanisme aneh di tubuh saya dengan rumput nyanyian dewa saya. Gu Penelan Langit, kekuatan obat dari rumput nyanyian dewa terus dilepaskan. Oleh karena itu, tubuhku benar-benar direndam dalam kekuatan obat dari rumput nyanyian dewa. Ketika kabut darah menyerang tubuhku, itu segera dihalau oleh rumput nyanyian dewa. Dan serangga Gu yang menelan langit ini juga sangat kuat. Ketika melihat kabut darah masuk, ia membuka mulutnya dan memakannya. Setelah makan, ia berubah dan mengubah kabut darah menjadi milikku. Kabut darahmu telah mengubah nama belakangnya dan menjadi milikku. Dan kamu sama bodohnya dengan putrimu, dan kamu hanya bisa melakukan hal-hal bodoh seperti menembak kakimu sendiri. Merasakan perasaan di tubuhmu Chen Feng sangat puas dengan perubahan. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada keuntungan tak terduga dari pertarungan melawan Tuan Gu. Tidak ada cara lain, ini hanya keberuntungan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.